dibalik ya. Lawanan tazidu ya. Ya, kalau misalnya tazidu alaina wala tamkutu min ruhin dal kita. Sebetulnya pengertiannya sih tidak jauh. Tamkutu mengurangi takdidu menjiurkan begitu. Ya. Mungkin ada bulan akal di asalnya catat satu catatan khusus dan catatan itu boleh. Faslun. Wa'lam anna al-musa'ata ila al-khairati wal muhafazata 'ala al-ibadati wal mudawamata 'ala al-ta'ati da'bul anbiya'i wal awliya fi hidayatihim wa nihayatihim. Dan kembali oleh bahwa bersegera kepada kebaikan-kebaikan dan memelihara ibadah dan mengekalkan diri di atas taat itu dakbul anbiya, kebiasaannya para nabi, adabnya. Dakbul adab, dakbul anbiya, adabnya para nabi dan para wali di bidayatihim wa nihayatihim, di permulaan mereka dan di kesudahan mereka. Jadi baru-baru dia bertindak di jalur itu sudah artinya musyawarah, muhafadzah al ibadat, mudawalah ala taat. Di permulaan menihayati begitu sudah sampai dia tinggi derajatnya, nggak mengurangi. Baru jadi awal-awalnya dia rajin sembahyang, tidak akhirnya jadi malam, soalnya dikira nggak begitu. Di awal begitu nanti apa begitu, nggak kurang ibadahnya. Di annahum a'raful khalqi billah, karena mereka itu anbiya wal awliya itu kan yang paling arif, yang paling ma'rifat di antara makhluk terhadap Allah. Fala jarama kanu a'badahum wa'ahum wa'asyahum lahu azza wa jalla. Maka tak tidak adalah mereka itu orang yang paling adil di antara mereka dan yang paling paham dan yang paling takut di antara mereka lahu azza wa jalla. Wa inna iqbalal abdi ala rabbihi wa ibadatahu lahu ala qadri mahabbatihi lahu. Maka sungguhnya ketampilannya seorang hamba di atas Tuhannya dan ibadatnya kepada Allah itu atas kadar mahabbah. Tapi itu kurang. Kalau banyak cintanya dia banyak ibadatnya. Ya, banyak ikhlas, banyak tampil kepada Allah. Wa mahabbatu tabi'atun lil ma'rifah. Dan mahabbah itu, cinta itu mengikuti bagi kenal. Karena ada kata tidak, karena tak kenal maka apa? Tak cinta. Ya, jadi itu cinta ngikutin kenal dulu. Terus adanya itu para syuhada, orang-orang yang mengorbankan jiwanya untuk kepentingan agama Allah. Itu mereka pelajari apa itu Islam, kenali betul. Bagaimana mahasin syariah, keindahan syariah Islam sampai menyebutkan cintanya. Karena cinta jadi lain dengan hartanya, dengan jiwanya orang. Nah itu kita boleh cinta. Kalau nggak ada cinta nggak ada syuhada. Nggak ada orang yang mau mati syahid dengan orang jiwa dengan agama. Kita nanti cinta, dia lain. Kalau nggak cinta tu, acuh ayat. Jadi wal mahabbatu tabi'atun bil ma'rifah. Cinta itu mengikut bagi mengenal. Fa kullama kana al-'abdu a'rafa billahi kana ashadda hubban lahu wa aktsara ibadatan. Maka setiap adalah si hamba itu lebih kenal terhadap Allah adalah dia lebih sangat kecintaan baginya dan lebih banyak ibadatnya. Dia tadi yang banyak ibadat, tandanya itu banyak cintanya Allah. Banyak kurang. Inna syughlaka qam'uka di dunia wattiba'uka al-hawa anittiqa'il awrati wa mulazamatil ibadati fajtahid an taj'ala li rabbika sa'atan min awwali naharika wa sa'atan min akhirihi tasarifu fiha bil-tasbih wal istighfar wa ghairi dhalika min anwa'it ta'at. Fa in syaghalaka jam'uka li dunya wa tiba'uka lil hawa an ittikhadil awrad wa mulazamatil ibadah. Maka jikalau menyibukkan engkau oleh menghimpunkan engkau bagi dunia
Karena kita orang dagang, orang bisnis, mencari keuntungan, ya, objek kan. Namanya kita itu disibukkan oleh mengumpulkan dunia. Watiba akal hawa dan mengikuti hawa nafsu. Aneh kalau orang meninggalkan mengambil diri akhirnya itu karena kesibukan. Wa mulazamatul ibadah dan melazimkan ibadah, meninggalkan melazimkan ibadah. Wajib wahid. Kalau jawabnya main belakang, wajib wahid, maka bersungguh-sungguh engkau antaja'ala li rabbika sa'atan, bahwa kau jadikan untuk Tuhan satu saat min awalina hari dari awal siangmu subuh, wa sa'atan min akhirih, dan satu saat daripada akhirnya siang maghrib. Tastabilu ya, engkau syukur sibuk dalam waktu itu bil tasbih wal istighfar wa ghairi dzalik, dengan tasbih subhanallah astagfirullah dan lain daripada yang demikian itu min anwa'i ta'at, daripada segala macam taat. Jadi kalau kita tahu diri kita ini orang sibuk, selalu kita setiap hari mengumpulkan dunia, ya, mengikutkan keinginan hawa nafsu itu dalam alam kehidupan karena pengaruh-pengaruh lingkungan dan sebagainya. Gampang, dia jalan, ambil waktu, sediain waktu pagi, 1 jam, setengah jam buat Allah. Nanti sore gitu. Jadi kita nggak pasal, ya. Pagi pada subuh jangan bangun ya, tapi siang. Nanti sore mau mendekati maghrib duduk, ya, duduk sampai menunggu waktu maghrib masjid itu misalnya. Allah khusus, jangan nanti habis seluruh waktu kita untuk urusan dunia ini saja. Dulu di dokter namanya ada Jakarta ya, ini itu ada zaman Belanda itu ada makan Jakarta namanya. Dia cinta sama baik, memang dia orang halus cinta sama baik. Bikin waktu dia karena kesibukan dunia ini, dia bikin waktu maghrib bisa orang undang ini orang ini enggak baik dia ladenin pokoknya. Kalau antar maghrib, kalau ada urusan saya entar lagi. Kalau jadi dia bikin waktu khusus buat dia untuk Tuhan itu maghrib bisa. Jadi nggak ada yang berani ngaku sama dia di keluar aman. Zaman dulu Habib nggak boleh tinggal di sini, tinggal di kota. Jadi di pinggiran, di pojokan dekat laut. Gitu. Jadi kalau udah maghrib nggak boleh keliaran di sini. Jadi harus ada di sana. Kalau dia masih ada di sini malam, yang dagang apa ya ditangkap. Namun di Belanda. Jadi suatu waktu ada satu Habib yang ditangkap namanya Belanda karena selamat pulang ke sana ke kota. Nah, ya masuk sana ada di laut ya. Jadi Belanda itu khawatir dia menyebarkan ilmu terlalu banyak itu. Ya. Selamat dikuat, Anda juga takut. Jadi itu dibikin begitu dia tersembik lorong kerasnya. Ada Habib ditangkap, gitu. Didengar, dia lawan. Terus sampai udah saatnya. Ini Habib ditangkap, ada Habib dipotong, saya nggak surat. Artinya begitu dia punya apa? Dia punya ketekunan itu, disiplin namanya itu. Ya, orang yang disiplin gitu yang susah itu didapat sekarang. Ya. Oke, itu kalau berhasil banyak. Dengan puasa ya, dia udah masuk. Karena disiplin puasa, ya. Dan akhirnya bersama Allah. Qad ruwiya 'anillahi ta'ala annahu qala ibna Adam ij'al li sa'atan min awwali naharika wa sa'atan min akhirih akfika ma baina dzalik. Kemudian diriwayatkan dari Allah Ta'ala bahwa Allah berfirman, namanya hadis Qudsi, ya. Qala berfirman Allah, ibna Adam, ya ibna Adam, ala harfi nidah. Anak Adam, ij'al li sa'atan min awalina harika. Jadikanlah untukku 1 saat dari awal siang untuk aku, untuk Allah kasih waktu. Fasa'atan min akhirih, dan 1 saat daripada akhirnya, akhir sore. Akfika ma baina dzalik, aku akan pelihara engkau barang yang ada di antara yang demikian itu. Dipelihara Allah ini. Asal pagi kita hidup buat Allah, sore buat Allah. Di antaranya itu insya Allah kita peliharaan kepada Allah. Ya. Lagi selain tentang surat duhanya. Ya benar Adam la tahjiz an arba'i raka'atin awalan nahar akfika akhir.
Ya anak Adam, jangan kau lemah daripada melakukan 4 rakaat di awal siang, maksudnya sholat duha. Aku kita akhirat, aku akan pelihara kau di atas. Beres urusan kita sore nanti semuanya. Ya, kalau kita orang yang banyak punya urusan, banyak problem di masyarakat dan sebagainya, jangan lupa sembahyang duha. Jangan lupa 4 rakaat. Insya Allah semua urusan kita sore. Orang dagang yang lagi utang, ampun. Warada anna sahifatal abdi idza uridat 'ala Allah 'azza wa jalla min akhir kulli yawmin fa in kana fi awwaliha wa fi akhiriha khairun yaqulu Allah ta'ala lil malak umhu ma baina dzalika. Dan waris bahwa suratan amal seorang hamba apabila didatangkan atas Allah Azza wa Jalla daripada akhir ke hari, betul itu. Laporin oleh Tuhan itu pekerjaan kita. Catatan oleh malaikat. Fa in kana fi awwaliha wa fi akhiriha khairun. Kalau di awalnya amal di akhirnya bagus. Kali pagi, ya, kalau berjamaah, ya. Dan ini akhirnya sorenya bagi begitu juga, ya, kumpulkan anak-anaknya, mau muridnya keluar untuk haji itu. Ya, kalau di awalnya akhirnya khairun, ya Allah Ta'ala lil malaki. Berfirman Allah Ta'ala kepada malaikat yang ngurus tubuhku, ma baina dzalik, hapus tuh barang yang ada di antara kesalahan yang ada di antara itu disuruh hapus dari hitung. Alika min fadlillahi alaina wa ala nas. Yang demikian itu daripada karunia Allah di atas kita, di atas manusia. Jangan kita bilang gampang bener, enak bener. Itu kalau Allah kasih begitu kan? Itu karunia Allah ya. Agar pagi sore bener semuanya. Nah itu dari apa? Dari kami fadillah alaina, itu karunia Allah di atas kita. Tidak boleh orang lain iri, ya. Wa ala nas, di atas manusia semua. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun, tapi kebanyakan orang tidak bersyukur Allah. Ya. Padahal kita dikasih kerjaan yang enteng-enteng, ya. Yang enteng-enteng cukup untuk menghabiskan segala sesuatu. Ya. Tapi ya. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Ya, benar semua riwayat boleh. Ya. Saya syukur mengandung alam di dalamnya. Malah lebih lagi. Orang yang syukur orang yang tahu kan. Kan yang tahu belum tentu syukur. Saya lebih condong ya syukur. Itu sebagai terima bacaan surat lain. Lihat dulu ya. Mungkin ada riwayat yang saya ingat sekarang saya ingat. Bukan Quran kan. Dulu ada di Quran, ada. Kalau nasilah yang lamun ada di Quran kan. Alun. Wa alaika bit tamassuki bil kitabi was sunnati wal i'tisami bihima. Ini sebuah pasal. Dan lazimkan olehmu dengan berpegang teguh dengan Al-Quran. Nah, Quran kita. Was sunnah dan hadis. Pegang wal i'tisami bihima dan berpegang teguh dengan keduanya. Jangan asal pegang aja, tapi pegang teguh. Amalkan betul-betul keduanya, Quran hadis. Fa innahuma dinullahil qawim wa siratuhul mustaqim. Maka bahasanya keduanya itu Quran dan hadis itu agama Allah yang lurus, agama Allah, Quran hasan sama hadis. Wa siratuhul mustaqim dan perjalanan yang lurus, perjalanan agama Allah yang lurus. Man akhadha lima salima wa ghanima wa rasyada wa usima. Boleh rusyida wa usima. Man akhadha lima, barang siapa yang mengambil dengan keduanya Quran hadis, selamat dia. Wa ghanima dan beruntung dia. Wa rusyida, ya, dan beroleh petunjuklah dia. Wa usima dan terpelihara dia. Quran hadis. Wa man hada anhuma balla wa nadima wa halaka wa qusima. Dan barang siapa yang berpaling daripada keduanya, ya, hada al-aradahnya. Siapa yang berpaling daripada keduanya, daripada Quran hadis, barulah sesatlah dia, wa nadima dan akan menyesallah dia, wa halaka dan binasalah dia, wa qusima dan dipatahkan dia. Faj'alhuma hakimaini 'alaika wa mutasarrifaini fika.
Maka jadikanlah olehmu akan keduanya Quran dan hadis itu menjadi dua hakim di atas dirimu. Hakimnya Quran dan hadis. Pemutasarrifaini qalbaka, dan yang memalingkan keduanya akan hatimu. Warji ilaihima fi kulli amrika. Dan kemudian oh ya itu. Pemutasarrifaini fika, ya. Dan bertasarruf ya keduanya Quran hadis itu pada engkau, pada dirimu, supaya bisa diolah, dikekang oleh keduanya. Warji ilaihima fi kulli amrika, dan kembalilah engkau kepada Quran dan hadis dalam seluruh urusanmu. Mumtasilan li wasiyatillahi wa wasiyati rasulihi, karena menjunjung, menjalankan bagi wasiat pesanan Allah dan pesanan Rasulnya. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Orang-orang yang beriman, patuhlah kamu terhadap Allah dan patuhlah kamu terhadap Rasul dan pemerintah daripada kamu, ya, terhadap pemerintah, penguasa. Fa in tanaza'tum fi syai'in, maka kalau kamu itu bertentangan di dalam suatu hal, farudduhu ila Allah wa rasul, maka kembalilah kamu, ya, kembalikanlah itu persoalan tadi kepada Allah dan kepada Rasul. Jadi lihat bagaimana kata Allah dan bagaimana kata Rasul. Kalau bertentangan dalam suatu hal itu, ya kembali. Bagaimana kata Quran, bagaimana kata hadis. Kalau nggak ada ainnya, dikiaskan kepadanya, pada Quran dan hadis. Ai ilal kitab wa sunnah ila Allah wa rasul, maksudnya kepada Quran dan hadis. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bima in ihtasamtum bihi lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum, aku berpesan kepada kamu, bima in ihtasamtum bihi, dengan sesuatu yang jikalau kamu berpegang teguh dengannya, lan tadillu abadan, kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnah. Pertama kitabullah, Quran dan sunnah, hadis. Fa in sarraka an takuna 'alal huda salikan lil mahajjatil baydha'i allati la 'iwaja fiha wa la amatan fa'arid jami'a niyyatika wa akhlaqika wa a'malika wa aqwalika 'alal kitabi was sunnah. Fa in sarraka, maka jikalau menggirangkan engkau, jikalau menyenangkan akan dikau, antakuna 'alal huda, bahwa jadilah engkau di atas petunjuk, kau ingin kesenang kau kalau kau berada di atas petunjuk. Salikan lil mahajjatil baydha'i, menjalankan bagi perjalanan yang putih, allati la 'iwaja fiha, yang tidak ada kebengkokan padanya, wala amata, dan tidak ada kericuhan. Fa'arid jami'an niyatika, maka datangkanlah olehmu seluruh niatmu, wa akhlakika, seluruh akhlakmu, perangimu, wa amalika, dan amalmu, wa aqwalika, dan semua perkataanmu, kalau kita berkenan, datangkan, cek kepada Quran dan hadis. Mohon kita, niat kita. Fahud ma wafaqa wala ma khala, ambil apa yang sesuai, tinggalkan apa yang menyalahi. Kalau yang akur, Quran jalan. Kalau yang nggak akur, tinggal. Wa'mal alal ihtiyati, dan beramalah kau di atas ikhtiar. Ikhtiar itu yang berhati-hati, jadi yang apa, preventif, ya, preventif, yang lebih berhati-hati. Wattabi'il ahsana abadan, dan ikut jalan olehmu yang terbaik lama-lamanya. Wala tabtadi' fid dini, dan jangan kau mengadakan bid'ah di dalam agama yang enggak ada dasarnya di Quran dan hadis. Jangan kita mengada-ngada, bikin-bikinnya, tambah-tambahin apa gitu, cuma berit-berit, ikutin sebagaimana yang Nabi ajarkan. Jangan bikin bid'ah, tambah-tambah. Wala tattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan jangan kau ikuti selain jalan orang-orang mukmin. Takhsarad dunya wal akhirati, maka sebab rugi engkau di dunia dan di akhirat. Nah, kalau udah rugi di dunia akhirat, dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Wa iyyaka wa muhdatsatil umuri wa mukhtalifaatil ara'i, dan jauhkan olehmu akan muhdatsatil umur, perkara-perkara yang diada-adakan,
wa mukhtalifatil ara, dan pertentangan pendapat. Kalau bisa jangan cari pertentangan, cari persamaan. Di dalam masyarakat ini kalau kita mau cari pertentangan, itu alamat kacau. Walaupun dalam masalah dunia, jangan dipilih yang itu. Ya, yang itu ditinggalkan aja. Sebab itu masing-masing ada ijtihadnya. Masalah ibadah, masalah kunut aja umpamanya itu. Dulu saling membid'ahkan, saling menyalahkan. Jangan. Tapi itu mukhtalifatil ara, lain-lain pendapat. Mazhab Malik lain, Hanafi lain, Hambali lain, Syafi'i lain. Nah, itu jangan. Nah, jadi yang kita cari yang persamaannya aja, yang bakal mendekatkan kita dari satu dengan yang lain. Nah, cari titik temunya, jangan cari titik ikhtilafnya itu. Ya. Faqad qala alaihi salatu wassalam, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, tiap-tiap yang diadakan itu bid'ah dan tiap-tiap bid'ah itu salah. Ya. Wa qala alaihi salamu man ahdatsa li amrana hadza fi amrina hadza man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Dan sabda Nabi alaihi salam, kalau siapa yang mengada-ngadakan di dalam urusan kami ini, agama kami ini, maka itu sesuatu yang bukan dari agama, yang dari luar. Bahwa alaihi raddun, maka dia di atasnya terparak. Kalau tidak mungkin salah tuh, tidak itu ada dia macam bid'atun hasanatun. Pertama bid'ah yang baik. Wahiyah mara'ahu a'immatul huda mimma yuwafiqul kitab wa sunnata min haythu isarul aslahi wal anfa'i wal hasan. Dan dia itu yang namanya bid'ah hasanah, apa yang berpendapat akan dia oleh imam-imam petunjuk daripada apa yang sesuai dengan kitab Quran dan hadis. Min haythu isarul aslahi wal anfa'i wal hasan, dipandang dari segi mengutamakan yang lebih patut, mengutamakan yang lebih bermanfaat, dan mengutamakan yang lebih bagus. Apa umpamanya? Ya, wadzalika ajamil Qur'ani fi mushafin li Abi Bakr. Ini jadi memang dia asal Nabi enggak kerjakan ini. Nah, tapi ini menghimpun Quran di dalam satu mushaf, dalam satu kitab, begitu. Nah, bagi Sayyidina Abu Bakar Siddiq umpamanya itu Nabi mengatakan ini bukan bid'ah. Nabi mengatakan sunnatul khulafa. Ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Tapi banyak tidak menyebut bid'ah kalau yang bukan dari Nabi. Ya. Tapi ada itu dalilnya mana? Semua dikatakan dengan apa kamu akan tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Itu kan sudah dalil. Iya, dalil. Dan itu bisa dipegang. Itu dalil. Bukan bid'ah yang buruk. Andai kata itu disebut bid'ah, termasuk bid'ah yang hasanah. Wa nasbid diwani, dan menjadikan buku-buku catatan, ya, diwan, buku-buku mengumpulkan hadis-hadis, mengumpulkan aqwalul ulama dan sebagainya. Wa salatit tarawih, bisa juga nasbid diwan artinya menjadikan itu sidang seperti DPR, MPR, ya, itu masuk tidak nasbid diwan. Wa salatit tarawih di Umar, dan sembahyang tarawih bagi Sayyidina Umar. Jadi Umar menjadikan salat tarawih kumpulin orang. Nabi nggak ngumpulin orang, tapi dia kumpulin, masuk bid'ah. Kalau itu disebut bid'ah namanya bid'atun hasanah. Tapi Nabi sendiri menyebutkannya bukan bid'ah, sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Tapi kan waktu Nabi sholat ada yang mereka kumpul di belakang. Ya, Nabi tidak larang. Cuma beliau tidak keluar. Tidak kumpulkan orang. Kalau dinyatakan tidak boleh kalian kumpul, Nabi Ibrahim tidak boleh kalian kumpul. Itu dilarang. Berarti boleh. Ya. Kalau nggak dilarang, artinya boleh. Boleh. Watartibil mushafi wal adhan al-awali yawmal jumu'ati, ya, lihatlah. Dan mengatur mushaf Quran. Tartibul nuzulnya itu enggak ditulis dari Iqra dulu Quran, tapi dari Bismillah, dari Lamim, ya, Iqra, paham di belakang. Itu cuma sekali tauhid dari Nabi, walaupun enggak kelihatan ajarannya, tapi itu dia satu tauhid dari Rasulullah. Jadi kalau mau dibilang bid'ah, ya itu bid'ah hasanah. Adhan al-awali yawmal jumu'ati dan adhan pertama di hari Jumat bagi Sayyidina Utsman. Jelas. Tapi itu kalian tidak menyesatkan. Sayyidina Utsman tahu bahwa zaman Rasulullah adhan itu hanya di muka mimbar waktu Jumat. Tapi karena waktu itu masyarakat sudah Islam sudah luas, perlu diadakan panggilan pertama itu kan. Kita masuk waktu adhan pertama. Itu masuk sunnah khulafaur rasyidin. Ya, tambih.
mengumpulkan orang. Akan diketahui bugati di aliin radhiyallahu anhu wal khulafa'il arba'ah. Dan hukum-hukum memerangi pemberontak diperangi. Bagi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan khalifah yang empat. Jadi pemberontak diperangi. Nah, itu namanya bid'atun hasanah itu semuanya. Wataniyatu bid'atun mazmumatun ala lisanil zubdi wa sana'ati faqat. Dan yang kedua disebut bid'ah mazmumah. Bid'ahnya tercela tapi di atas lidah zuhud. Karena lidah itu zuhud untuk jangan sampai terbawa kepada masalah duniawiya. Jadi zuhudnya itu bid'ah mazmumah. Wa sana'ah faqat dan urusan sana'ah saja. Yani merasa cukup dengan apa yang ada. Kadzalika at-tawassul' fil malabisi wal ma'akili wal masakin mubah. Dan yang demikian itu seperti berluas-luas dalam pakaian-pakaian, punya pakaian sampai berpuluh macam untuk ganti-ganti itu andai kata itu masuk ya, yang tercelahnya tidak yang tercelah. Kalau ma'akili dan berluas-luas dalam makanan, padahal yang dimakan cuma sedikit macam. Kalau makan dulu, makan kayak padang gitu, kalau macam ada itu cuma. Akhirnya dimakan satu aja, ini ya, buat apa? Gitu kan? Bilangin kalau lihat jangan begini kan, macam-macam aja. Ya. Masakin al-mubah dan masakin al-mubah dan tempat-tempat tinggalnya mubahnya harus. Kira-kira kita kalau 3 kali 4 meter kamar tidur cukup? Cukup, jangan 10 meter. Perlu ada. Ya, luas. Itu ya itu luar biasa besarnya. Ada lagi gitu. Saya mau ikut, saya mau yang mau. Kamu seperti ada hajat, kata dulu. Iya memang saya ada perlu. Katakan bagaimana? Cinta orang lain. Ambil saya. Ambil saya, ambil baskom. Boleh silakan. Ada dulu. Saya dulu. Ke 4 kali. Tangan 4 kali. Wah jangan. Jangan. Tidak. Iya. Dulu nambahin 1 aja nggak boleh. Dulu kalau tidur kamar berapa meter gitu. Ya itu dia teman. Nah ini berapa meter misalnya kamar ini kamar raja ini sih. Gitu. Ya. Dulu saya harus dengar orang yang zuhud juga zuhud ya, orang tua gitu. Aku saya baru pernah di kampung dulu. Dia datang. Memang malu ya ini. Ini menjabar kerja. Itu saking dulu berani gitu ini. Panggilan hatinya. Kayak ini yang mereka ada apa? Tulangnya bilang, ini kalau guru membutuhkan ini buat 3 kali macam ini lebih saya ada. Malu. Kalau benar-benar seorang penegak kebenaran itu ya, yang berani siapa yang berani. Dia masuk Madinah ditangkap ya. Dia masuk Madinah bangun-bangun udah bagus. Ini pertama di Madinah Rasul. Kalau dulu nih Madinah Fir'aun dia bilang bangunan-bangunannya udah bagus. Ditangkap dia. Sudah ngomongan itu. Bali satu binatun mazmumatun mutlaqan yang mutlak. Ya, tadi mazmumah ala lisan zuhudnya khususnya. Yang ketiga ini binatun yang tercela secara mutlak. Wa dia ma khalafa nususal kitab wa sunnah au kharaqa ijma'al ummah. Yaitu barang yang menyalahi nas-nas Alkitab Quran dan menyalahi nas hadis atau merobek ijma'nya umat. Ya, ijma'nya umat itu dirobek sama dia, disalahi. Faqad waqa'a min hadzal naw'i lil mubtadi'ati katsirun bil usuli. Dan sungguhnya terjadi daripada ini macam ini bid'ahnya ini. Ini banyak di dalam ilmu usul. Ilmu usul ini mengenai tidak sikapnya. Faqad lauquhu fil furu' dan sedikit terjadinya pada masalah furu'. Ikhtiar itu jarang terjadi bid'ahnya. Wa kullu man lam yubadir fi tamassuki bil kitabi wa sunnati wa lam yadbir wus'ahu fi mutaba'ati rasul wa huwa ma dzalika yad'i anna lahu makanatan min Allah ta'ala fala tantafit ilaihi wa la ta'rid alaihi wa in tara bil hawa'i wa masya'a al ma wa qiyat lahul masafatu fa khuliqat lahul 'adatu.
setiap-tiap orang yang tidak bersangkutan di dalam berpegang dengan Alkitab dan As-Sunnah dan tidak memberikan keluasannya di dalam mengikuti Rasul, dan dia seperti yang demikian itu mendakwa kitab tidak bilang teguh, hadis tidak, dan mutaba'atul Rasul juga tidak. Tapi dia seperti yang demikian, dia dai, dia berdakwah, mengaku anna lahu makanatan min Allah, bahwa dia ada punya pangkat daripada Allah, ada punya satu kedudukan di sisi Allah dia bilang. Kalau yang begitu, dia mengaku berkedudukan di sisi Allah, atau dia wali, dia mengaku apa-apa, atau dia jalur gaib, dia mengaku dia terbilang daripada orang-orang yang dapat ridhonya Allah. Tapi nyatanya tidak berpegang teguh kepada Quran, tidak berpegang teguh kepada hadis, dan tidak mengikuti Rasulullah. Pada kata itu, jangan kamu menoleh kepadanya, jangan tengok, jangan pandang juga. Pada ta'arun alaih, dan jangan kau naik atasnya. Ya. Intara fil hawa, sekalipun dia bisa terbang di udara. Kesaktiannya kalau itu bisa terbang, tapi kalau dia nggak pegang Quran hadis, dia jangan berangkat pakai dah. Bahwa sya'al ma, dan dia bisa jalan di atas air dan pakai. Ya, keutamaan manusia bukan jalan di udara. Burung bisa terbang. Emang burung manusia mulia amat. Masih mulia manusia. Jadi kalau umpamanya dia bisa jalan di udara, jadi mana mana lain. Baru pakai burung. Lalu kan? Sama sya'al ma, dia jalan di atas air, angkat ikan lalu. Waktu lihat nahul masyarakat, dan lipat baginya segala jarak-jarak jauh. Kalau orang bisa sampai dalam 1 bulan, dia 1 hari kan, 1 jam sampai. Ya, dia bisa begitu. Jangan toleh. Kalau dia nggak pakai Quran dan hadis. Kalau tidak salat ya. Itu tidak salah, ya. Apalagi itu sejelasnya. Wakulikat lalu ada yang sudah dirobek begini kebiasaan banyak. Kalau umpan di atau walaupun ada, sekalipun jangan toleh. Fa'inna dzalika yaqamu katsiran min syari'ati wa sahati wal qur'ani al-arrafina wal munajjimina wa ghairihim min ad-dullali. Maka sungguhnya yang demikian itu terjadi banyak bagi setan-setan terjadi gitu. Tukang-tukang sihir, dukun-dukun, tukang peramal-peramal, dan ahli nujum, dan lain daripada mereka min ad-dullali, daripada orang-orang yang sesat. La yakhruju mithlu dzalika an kaunihi istidrajan wa talbisan ila kaunihi karamatan wa ta'yidan illa wujudul istiqamah. Dan tidak keluar seperti yang demikian itu daripada keadaannya istidraj, itu istidraj. Dan talbis itu penipuan, talbis. Ila kaunihi karamatan, kepada keadaannya sebagai karamah, wa ta'yidan, dan penguat dari Allah, illa melainkan yang bisa jadi itu ta'yid karamah. Wujudul istiqamah, adanya istiqamah, ya, artinya tetap mendirian dalam menjalankan Quran dan hadis. Biman dhahara alaihi, pada orang yang zahir atasnya. Wa hadzal maghrur wa amthaluhu innama yulabbisuna 'alal ghawwa'i was-sahalati alladziina ya'buduna Allaha 'ala syakkin. Dan ini orang yang tertipu ini, dan orang-orang yang sepertinya hanya saja mereka itu membuat kesamaran alal ghawwa kepada masyarakat kami, pada rakyat jelata, ghawwa itu namanya, ya, rakyat jelata. Wassaqalatin, orang-orang rendah, alladzina ya'buduna Allaha 'ala syakkin, mereka yang menyembah Allah Ta'ala di atas keraguan, nyembahnya enggak mantap, masih ragu-ragu. Wa amma ulul uquli wal albabi faqad alimu anna tafawutal mu'minina bil qurbi min Allah ala hasabi tafawutihim bi mutaba'atir rasul. Dan adapun orang-orang yang berakal dan orang-orang yang mempunyai pikiran, sungguhnya mereka itu tahu bahwa selisihnya orang-orang mukmin di dalam pendekatan daripada Allah, jadi di atas kira-kira selisih mereka di dalam mutaba'ah kepada Rasul. Ya, kalau yang banyak mutaba'ahnya kepada Rasul itu banyak pendekatannya kepada Allah, itu bedanya. Wa innahu kullama kanatil mutaba'atu akmalat kana al-qurbu minallahi atamma. Dan bahwasanya setiap-tiap adalah mutaba'ah itu lebih sempurna, adalah kehampiran daripada Allah lebih sempurna juga. Maka natil ma'rifatu bihi ajallah. Dan adalah ma'rifat dengan Allah itu lebih agung. Faqad qa'ada Abu Yazid al-Bustami ila ziyarati rajulin yusafu bil wilayati.
faqa'ada lahu fil masjid falamma kharaja hadaratu nuqamatun farama biha fi haitil masjid faraja'a Abu Yazid falam yajtami' wa qala kaifa yu'minu ala asrarillah man lam yuhsinil muhafadzata ala adab syariah. Semuanya bertujuan Abu Yazid al-Bustami, Al-Bustami, yaitu bertujuan ila ziyarati rajulin, kepada mengunjungi seorang laki-laki yusafu bil wilayah, yang orang sifatkan dia dengan kewalian. Dan ada orang bilang si Anu itu wali itu. Dan saya pengen jarang Abu Yazid al-Bustami, namanya Muhammad Taifur, ya. Abu Yazid al-Bustami namanya Muhammad Taifur. Saya pengen ziarahnya. Ada orang bilang ada seorang laki-laki itu wali, pengen. Maka ada lalu di masjid, maka dia duduk untuk orang itu di masjid. Mau ziarah dia, dilihat orangnya, itu orangnya ada di masjid. Falamma kharaja, maka tatkala dia keluar orang, hadaratu muqamatun, hadir akan dia reak, pengen beriak tuh orang. Farama biha fi haitil masjid, dilemparkan aja reaknya di tembok masjid. Tuh, di bulu daging. Faraja Abu Yazid, Abu Yazid balik pulang, gak jadi berziarah dia. Orang dicari bihi, gak berkumpul dengan dia. Maka ya, dia bilang kaifa yu'manu ala asrarillahi man lam yuhsinil muhafadzata ala adab syariah. Bagaimana bisa diamankan di atas rahasia-rahasia Allah orang yang tidak membaguskan pemeliharaan atas adab-adab syariat? Beludah sembarangan. Kalau dia minjem lasil aulia, dia nggak begitu, nggak beludah sembarangan. Ya, di masjid beludah jadi, itu kan dilarang. Nah, kalau dia nggak menjaga itu apa syariat, berarti dia bukan wali Allah, nggak mungkin. Bagaimana Allah bisa amankan dia syariatnya? Dan adab yang segitu aja dia nggak jaga, nggak saya. Jadi kalau gitu, kalau wali mesti bagus perjalanannya, amaliannya bisa dicontoh oleh orang. Baqala Junaidu rahimahullah, kullu turuqi masdudatun illa ala man ittaqa athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Junaid al-Baghdadi, Raisus Sufiyah, kepala orang tasawuf di Baghdad rahimahullah, dia bilang kullu turuqi masdudatun, semua jalan sudah tertutup. Ya, jalan menuju ke Allah sudah tertutup. Illa ala man ittaqa athar Rasul, kecuali atas orang yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu terbuka jalan. Jadi jalannya mana? Satu, jalan ke Allah itu mengikuti jejak Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Anta babullahi wa anta babullahi qul umri lam anta babullahi la yadkhulu wallahi kullu umrin atahu min ghairika la yadkhulu. Perkataan Ibnu Khalid, wa anta babullahi, engkau ya Rasulullah pintu menuju kepada Allah. Ayyu mri'in atahu min ghairika, siapa orang yang datangnya dari selain jalan kau, lam yadkhulu, enggak bisa masuk. Yang bisa masuk cuma dari pintu Nabi ke Allah. Kala Sahlu bin Abdullah rahimahullah, la mu'inna illa Allahu wa la dalila illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la zada illa taqwa wa la amala illa sabru alaihi. Kata Sahal bin Abdullah at-Tustari rahimahullah, la mu'inna illa Allah, tidak ada yang menolong kecuali Allah. Wala dalila illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang jalan memberi petunjuk dan Rasulullah. Wala zada illa taqwa, tidak ada perbekalan kecuali takwa. Wala amala illa sabrun alaih, dan tidak ada amalan dan sabar di atas takwa. Wa'alam annahu la yastaqillu bi ardi jami'i umurihi allati taqamu lahu fi zahirihi wa batinihi alal kitabi wa sunnati kullu ahli. Dan ketahuilah olehmu bahwasanya tidak dapat menyendiri dengan mendatangkan seluruh urusannya yang terjadi urusan hidup baginya dalam zahirnya dan batinnya di atas kitab dan sunnah. Kullu ahli, tidak semua orang bisa mengukur, ya, tidak semua orang bisa mengukur, ya, itu artinya sesuatu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Fa inna dzalika makhsusun bil ulama ar-rasikhin, maka sungguhnya yang demikian itu tertentu dengan ulama-ulama yang berjejak ilmunya. Itu. Kalau kita sendiri masing-masing pribadi susah untuk ikut ini pada ulama, bukan ya ulama. Fa in ajazta an shay'in
fa'alaika birruju'i ila man amarakallahu birruju'i ilaihi. Jadi kalau engkau lemah daripada sesuatu, nggak bisa kita mengukur dengan Quran lagi. Maka lazimkan olehmu dengan kembali kepada orang yang telah memerintahkan kita oleh Allah dengan rujuk kepadanya. Siapa? Yang Allah perintahkan kita supaya kita rujuk kepada dia. Nah, itu demikian. Ulama kan? Fi qaulihi ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahla dzikri ahla ilmi. Ya. Rujuk kepadanya dalam firman Allah Ta'ala, tanyalah oleh kamu akan ahli dzikir, ahli Quran, ulama. In kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu. Wa ahlu dzikri al-ulama'u billahi wa bidinihi al-'amiluna bi'ilmihim ibtigha'a wajhillahi ta'ala az-zahiduna fid dunya alladzina la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dzikrillahi ta'ala ad-da'una ila Allahi 'ala basiratin. Dan ahli dzikir itu ulama billah, orang yang mengenal ya Allah dan mengenal agama Allah. Al-amiluna bi'ilmihim, yang mengamalkan mereka dengan ilmu mereka. Ibtigha'a wajhillahi ta'ala, karena menuntut ridhonya Allah Ta'ala. Az-zahiduna fid dunya, yang zuhud, yang tidak gemar mereka itu, tidak doyan dunia. Alladzina la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillahi ta'ala. Orang yang tidak membuat lalai mereka oleh perdagangan, bisnis, dan tidak jual beli daripada mengingat Allah. Dia bisnis dan tidak pernah dilalai meninggalkan. Ad-da'una ila Allah 'ala basiratin, yang mengajak mereka itu kepada Allah di atas hujjah, ala basirah, di atas satu argumentasi. Al-mukasyafuna bi asrarillah, yang dikasyafkan mereka itu, dibukakan mereka itu dengan rahasia-rahasia Allah. Apa perintah-perintah Allah, ditahu rahasianya. Ini dilarang, ini. Qad azza ala basitil ardi wujudu wahidin min haula. Sungguhnya langka, azza itu jarang ya. Sungguhnya langka di atas hamparan bumi ini adanya seorang dari mereka yang tadi disebut ya, jarang. Hatta laqad za'ama jama'atun minal akabiri annahu mafqudun. Sehingga ya, sungguhnya beranggapan oleh satu jamaah dari orang-orang besar bahwasanya mereka yang disebutkan tadi itu mafqudun, sudah tidak ada sama sekali, tidak ada. Itu ulamanya disebut yang dikatakan ahli fikir itu ulama billah wa bidini al-amiluna bi ilmihim ibtigha'a wajhillah az-zahiduna fid dunya alladzina la tulhihim tijaratun wa la bay'un an da'una ila Allah 'ala basiratin al-mukasyafuna bi asrarillah. Ini azza sudah jarang ini ya. Bahkan ada yang bilang sudah tidak ada mafhum. Iya. Wal haqqu annahu mawjud. Tapi menurut penilaian pengarang yang hak masih ada. Memang langka tapi masih ada. Walakin qad satarahumullahu birida'il 'izzah. Tetapi telah menutupkan mereka oleh Allah dengan rida'il 'izzah, dengan selendang kemuliaan. Ketutup jadinya dia. Dengan selendang kemuliaan. Jadi enggak tahu kita yang mana orangnya, ya. Jadi cari. Hatta laqad za'ama jawabun la kabir annahum maqulun. Wal haqqu annahum mawjudun. Walakin qad satarahumullahu birida'il 'izzah. Tapi sungguhnya menutupi akan mereka oleh Allah dengan selendang kemuliaan. Wa duriba alaihim suradiqatul ikhfa'i. Nah, dan sudah dibuatkan di atas mereka itu kemah-kemah penutupan, penyembunyian di ghaflatil khassah, karena kelalaiannya ya. Nah, orang-orangnya khusus wa iradil amah, dan sudah berpaling orang-orang yang awam. Faman talabahum bisidqin wajada fi dzalik. Barang siapa yang menuntut mencari mereka dengan benar, pasti akan mendapatkan. Ya, benar-benar pengen ketemu, ya, itu bisa. Ya, wajadatin, sidqin wajadatin, wajad. Ya, ciri-cirinya nanti ada tertentu. Ya, pertama itu ittiba kepada Rasulullah. Itu orang-orang sakti yang kita angkat nanti. Ya, orang sakti aja. Hujanan orang, nah ini kalau kita ikut bakal guru nih, tahu. Orang kebatinan itu. Iya, bisa juga. Antara bahwa dan di situ kan wajah tidak. Lam yu'izu, tidak menyulitkan dia, insyaallah ta'ala. Wujud dua ini minum, ada seorang dari mereka. Fasiduku sayfun la yudha'u ala shay'in illa qata'ah. Kebenaran itu merupakan pedang yang tidak diletakkan atas sesuatu melainkan memutuskannya. Kalau kita benar, insyaallah ketemu.
Wal ardu la takhlu min qa'imin lillahi bihujjah. Dan bumi itu tidak akan sunyi daripada orang yang mendirikan bagi Allah dengan hujahnya. Ada orang yang punya argumentasi kuat untuk menegakkan kebenaran, di bumi itu selalu ada. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'ala al-haqqi la yadurruhum man nawahum hatta ya'tiya amrullah. Ulaika nujumul ardi wa hammarul amanati wa nuwabul mustafa wa warathatul anbiya radhiyallahu anhum wa alaihi wa alihi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila al-imamil muallif rahimahullah ta'ala wa adam nafa'alihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala faslun wa 'alaika bi tahsini mu'taqadika wa islahihi wa taqwimihi ala minhajil firqatin najiyati. Faslun, hadza faslun. Inilah sebuah pasal. Wa 'alaika bi tahsini mu'taqadika. Dan lazimkanlah olehmu dengan membaguskan yang diiktikadkan olehmu. Iktikadmu itu supaya dibaguskan. Wa islahihi, dan memperbaikinya. Wa taqwimihi ala minhajil firqatin najiyah, dan meluruskannya di atas perjalanan kelompok yang selamat. Siapa kelompok yang selamat? Wa hiyal ma'rufatu min baini sa'iril firaqil islamiyati bi ahli sunnati wal jamaati. Dan dia itu firqatun najiyah, kelompok yang selamat itu yang terkenal dari antara seluruh kelompok-kelompok Islam dengan nama ahli sunnah wal jamaah. Itu kelompok ya, yang kita disuruh lurusin tuh supaya akidah kita di atas perjalanan itu, perjalanan ahli sunnah wal jamaah. Siapa itu ahli sunnah wal jamaah? Wa humul mutamassikuna bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabuhu. Dan mereka itulah orang-orang yang berpegang teguh dengan apa yang ada atasnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Di sunnah itu ma'asannahu Rasulullah wal jamaah mattafaqa ala ya alaihi ashabuhu radhiyallahu anhum. Jadi sunnah itu artinya yang dijalankan oleh Nabi. Nah, kalau jamaah itu yang disepakati oleh para sahabat. Nah, itu haluan sunnah jamaah gitu. Ikut bagaimana yang Nabi jalankan dan yang sahabat-sahabat sudah sepakat untuk menjalankannya. Tidak. Dan ini di bidang akidah ya. Istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu adanya di bidang akidah, bukan di bidang fikih. Bukan masalah baca kuno atau bukan begitu kan. Ini masalah akidah, kepercayaan ya kepada Allah, kepada Rasul. Ada istilahnya. Wa anta idza nazarta bi fahmin mustaqimin ma'a qalbin salimin fi nususil kitab was sunnatil mutadamminati li ulumil iman. Wa ta'ifati siyaris salafis salihin minas sahabati wa tabi'in alimta wa ta'aqqamta annal haqqa ma'al firqatil mawsumati bil asy'ariyati nisbatun ila Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Wa anta, dan engkau idza nazarta bi fahmin mustaqimin,
apabila engkau memandang, meneliti dengan kepahaman yang lurus, ma'aqal bin salimin, serta hati yang selamat. Apa yang dipikirkan? Fi nususul kitab wa sunnah, tentang nas-nas, keterangan-keterangan Alkitab, Quran dan hadis. Al-mutadamminati li ulumil iman, ya, yang mengandung itu nususul kitab wa sunnah tadi bagi ilmu-ilmu tentang keimanan. Wa ta'ifati siyaris salafis salih, dan kelompok perjalanan ulama salaf yang saleh, minas sahabati wa tabi'in, daripada kalangan sahabat dan tabi'in. Alimta, niscaya engkau tahu. Wa anta idza nazarta alimta. Jawabnya ya, jawab tidak. Niscaya engkau tahu, wa tahaqqaqta, dan engkau tahqiqkan, annal haqqa, bahwa kebenaran itu ma'al firqatil mausumati, bersama kelompok yang diberi nama bil asy'ariyah, kelompok Asy'ari. Nisbatun ila Syekhi Abil Hasanil Asy'ari rahimahullah, yaitu nisbah dibangsakan kepada Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari, ya, radhiyallahu anhu, rahimahullah. Dulunya ya. Tapi punya ayat itu Abu Hashim Al-Jubai, ayat dirinya orang Mu'tazilah. Jadi rawat dari kecil sama bapak tiri Abu Hashim Al-Jubai yang berhaluan Mu'tazilah. Jadi dia terpengaruh dengan ajaran itu. Tapi kemudian setelah dia lenyap beberapa waktu, dia kembali membawa akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Rattabat qawaida aqidati ahli al-aqid wa harrara adillatah, telah mentertibkan ia akan kaidah-kaidah dan patokan-patokan daripada akidahnya, simpulan imannya ahli haq, ahli kebenaran itu Ahlussunnah wal Jamaah. Wa harrara adillatah, dan menyaring dalil-dalilnya. Wa hiya al-aqidatul lati tama'at 'alaiha sahabatu wa man ba'dahum min khiyarit tabi'in. Dan yaitulah akidah yang berhimpun atasnya oleh para sahabat dan orang yang sudah sahabat daripada orang-orang baik dari kalangan tabi'in. Wa hiya aqidatul ahli haq min ahli kulli zamanin wa makan, yaitu akidahnya ahlul haq daripada ahli tiap-tiap masa dan tempat. Wa hiya aqidatu jumlati ahli tasawuf, dan dia juga akidah satu jumlah daripada ahli tasawuf Asy'ari. Kama haka dzalika Abul Qasim Al-Qushairi fi awal risalatih, sebagaimana yang dikayatkan akan yang demikian itu oleh Abul Qasim Al-Qushairi di dalam awal risalahnya. Wa hiya bihamdillahi aqidatuna wa aqidatu ikhwanina minas sadatil ma'rufinal Husainiyaini al-ma'rufina bi ali Abi Alawi. Dan dia juga itu akidahnya Ahlussunnah, dengan memuji Allah Ta'ala juga akidah kita. Ini akidah saudara-saudara kita daripada sahadat Sayyid-Sayyid ini, Habib-Habib Al-Ma'rufaini, yang dikenal Al-Ma'rufina, yang dikenal mereka itu Al-Husainiyina, keturunan daripada Sayyidina Husain ya. Al-Ma'rufina bi ali Abi Alawi, yang terkenal dengan nama keluarga Abi Alawi ya. Ya. Enggak, ini yang betul Ahlussunnah. Ada beberapa kelompok memang yang sana Syiah. Tapi kalau beliau ini khususnya Habib Abdullah Ta'ala bin Haddad, ini memang kelompok Ahlussunnah wal Jamaah di kalangan para habaib. Wa aqidat aslafina miladul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadza. Dan dia juga akidah leluhur kita. Leluhur kita dari mulai dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada hari kita ini. Wa kana al-imamul muhajiru jaddus sadatil madhkurina Sayyid Syekh Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Ibn al-Imam Ja'far as-Sadiq radhiyallahu anhu, lamma ra'a zuhur al-bidah wa kasrat al-ahwa'i wa ikhtilaf al-ara'i bil Iraq hajara minha.
Walam yazal nafa'ana Allah ta'ala bihi yantaqilu fil ardi hatta ata arda Hadramaut fa'aqama biha ila an tufiya. Dan adalah Imam Al-Muhajir, ya, itu kakeknya Sadah yang tersebut tadi, Ali Alawi. Itu Syekh Ahmad bin Isa, ya. Ada yang bilang Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali, yang Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali. Kalau Al-Muhajir, Sayyidina Al-Muhajir Muhammad bin Isa, Ahmad bin Isa. Sayyidi Syekh Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali ibn al-Imam Ja'far bin As-Sadiq Ali bin Abidin. Jadi Ahmad, anaknya Isa, anak Muhammad, anak Ali bin Abidin, anak Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu. Ya. Apa ini? Enggak bukan. Bin Abidin. Lamma ra'a zuhur al-bid'ah, ini beliau nih, Imam Muhajir. Namanya Imam Muhajir. Disebut Muhajir karena pindah-pindah dulu. Nah, dari daerah ke daerah lain. Kalau di sini ya rusak tidak diperbaikinya, bisa dipindah ke tempat lain, bawah tidak. Kerja-kerja semuanya Pak Abbasiyah. Ya, Abbasiyah Khalifah. Adalah Imam Muhajir, kakeknya Sadahnya tersebut tadi. Itu Syekh Ahmad bin Isa bin Muhammad Ali bin Imam Ja'far As-Sadiq. Tatkala dia melihat zahirnya bid'ah-bid'ah dan banyak segala hawa nafsu dan ikhtilaf pendapat amat di Irak. Tadinya di Irak ya, di Baghdad. Jalan dia pindah hijrah dari Irak. Walam yazal nafa'an Allah ta'ala bihi yantaqilu fil ardh. Senantiasa beliau nafa'an Allah ta'ala bihi. Mudah-mudahan Allah manfaatkan dia. Yantaqilu fil ardh. Lalu pindah dia di bumi. Hatta ada Abdul Hadramaut, sampai dia datang ke bumi Hadramaut ini. Nah ini banyak kan di situ kan. Apa ya? Fa'aqama biha, maka beliau bermukim di Hadramaut ila an tufiya, sampai beliau meninggal dunia. Tabarakallahu fi akhirih hatta ishtahara minhul jammul wafiru bil ilmi wal ibadati wal wilayati wal ma'rifah. Maka memberkati Allah Ta'ala pada keturunannya, akhirih itu keturunannya, sehingga masyhur daripada keturunannya al-jammul wafir, jamaah yang banyak. Jamul wafir, jama'atul katsirah, jamaah yang banyak. Bil ilmi, masyhur dengan ilmu turunan dia. Wal ibadah, masyhur dengan ibadah, yang masyhur ilmunya, yang masyhur ibadahnya. Wal wilayah, dia yang masyhur kewaliannya. Wal ma'rifati, ada yang masyhur kema'rifatannya. Itu keberkahannya. Walam ya'rif lahum ma arada li jama'atin min ahli bait an-nabawiyyi min intihal al-bid'ah wa tibai al-ahwa al-mudillati bi barakati niyyati hadzal imam al-mu'taman wa firarihi bi dinihi min mawadhi' al-fitan. Dan tidak datang bagi mereka ini, bagi Sadahnya, apa yang datang bagi jamaah daripada ahli bait an-nabawi, daripada intihal bid'ah, ya, daripada itu berhiasnya itu bid'ah-bid'ah, wattiba'il ahwa'il mudillah, dan mengikuti hawa nafsu yang menyesatkan. Enggak boleh ikut. Bi barakati niyati hadzal imam al-mu'taman, dengan berkat niatnya ini Imam Al-Muhajir yang dia amanatkan. Wa firarihi bidinihi min mawadhi'il fitan, dan lari dia membawa agamanya dari tempat-tempat fitnah. Di mana tempat-tempat fitnah, kalau dia rusak agama, dia lari, dia pergi selamatkan agamanya. Tidak. Wallahu ta'ala yajzihi anna afdala ma jaza walidan an waladi. Maka Allah Ta'ala memberi pembalasan akan dia dari kami seabdal-abdal apa yang Allah beri pembalasan akan seorang tua daripada anaknya. Wa yarfa'u darajatahu, dan mengangkatkan akan derajatnya ma'abaihil kiram, serta bapak-bapak mereka yang mulia fi dalam surga illiyin, tempat yang tinggi di sisi Allah. Inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa yulhiqana bihim fi khairin wa afiyah, dan memperhubungkan akan kami bersama mereka di tempat kebaikan dan keselamatan. Ghairu mubaddilin, tidak menukar-nukar, tidak merubah-rubah,
Padahal tidak merubah, wala maftuni dan tidak terkejut, ya, terfitnah. Innahu arhamur rahim. Ya Allah Maha Pengasih daripada segala yang mengasihani. Wal Maturidiyah itu kan Asy'ariyati fi jami'i ma taqaddam. Dan golongan Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi juga Imam Al-Sunnah. Nah itu sama kan, seperti Asy'ariyah dalam sekalian apa yang telah terdahulu itu, tidak ada bedanya. Nah, ada perbedaan tapi bukan prinsip, ya, sedikit aja. Antara jadi imamnya Al-Sunnah kedua, Abu Mansur Al-Maturidi sama Abu Hasan Al-Asy'ari. Kedua, semakan di semua. Ya, dalam tarekat. Wa yanbaghi likulli mu'minin ayyuhina mu'taqadahu bihifdi aqidatin min aqaidil a'immatil mujma'i ala jalalatihim wa rusulihim fil ilmi. Dan seyugianya bagi tiap-tiap orang mukmin dia bahwa dia membaguskan akidahnya dengan memelihara akidah daripada akaid imam-imam yang sudah diijma'kan atas keagungan mereka, wa rusulihim fil ilmi, dan jejaknya mereka di dalam ilmu. Wala ahsibu mubtadi'a dzalika yusadifu aqidatan jami'atan wadihatan ba'idatan anis syubhat salimatan minal asya'il muhimati. Dan tidak aku mengira orang yang menuntut yang demikian itu berbetulan akan akidah yang jami'ah, yang mencakup, wadihahnya jelas, ba'idatan anis syubhat, jauh daripada syubhat-syubhat, salimatan minal asya'il muhimah, sejahtera daripada segala sesuatu yang mewahamkan. Mislu aqidatul Imam Al-Ghazali, ya, seperti akidahnya Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, allati awradaha fil faslil awali min kitabi qawaidil aqaidi min al-ihya. Ya, seperti akidah Imam Ghazali radhiyallahu anhu yang mendatangkan beliau ke akidah itu di pasal pertama daripada kitab Qawaidil Aqaid namanya, di dalam Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya itu kemudian kita baca ini. Ya. Artinya memang khusus Qawaidil Aqaid yang ada di dalam Ihya. Ya, ini sudah kita baca. Juz awal, karena kita masuk juz tsani Ihya ini karena di Matul Masakin. Fa alaika biha, maka lazimkanlah olehmu atasnya, atas akidah Imam Ghazali itu. Fa in tashawwaqta ila mazidin fanzur fil risalatil qudsiyah allati awradaha fil fasl tsalits min al-kitabil mazkur. Maka jika engkau merindukan kepada tambahan, maka tilik olehmu dalam kitab risalah al-qudsiyah. Ada lagi di Ihya juga yang telah mendatangkan dia dalam pasal yang ketiga. Jadi pasal yang pertama, pasal yang ketiga. Minal kitabil mazkur, daripada kitab yang tersebut. Wala tatawakkal fi ilmil kalami, dan jangan engkau masuk di dalam ilmu kalam. Wala tuktir minal khawdi fihi, dan jangan engkau memperbanyak daripada seluruh dalam ilmu kalam. Di mujarradi talabi tahaqquq fil ma'rifah, karena semata-mata menuntut kemantapan di dalam ma'rifah. Wa innaka la tadfaru bihadzal matluba min hadzal ilmi, maka sungguhnya engkau tidak akan mendapatkan dengan cara ini akan yang dituntut daripada ini ilmu. Walakin in aradta tahaqquqa fil ma'rifati fa 'alaika bisuluki tariqihi. Tetapi jikalau engkau ingin tahaqquq mantap dalam ma'rifah, lazimkan olehmu dengan menjalankan tarekatnya. Jadi bukannya ilmunya diperdalam begitu dengan segala falsafah yang kadang-kadang tidak diridhoi. Nah itu lebih bagus kalau udah kita pemantapan dalam masalah itu, amalin, jalan di perjalanannya, suluk, ya. Apa itu suluk? Wahiyal jizamut taqwa zahiran wa batinan, itu melazimkan takwa zahir batin. Wa tadabburil ayati wal akhbari, dan memikirkan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis, wan nazari fi malakutis samawati wal ardh, dan memandang pada malakut, ya, alam langit, daripada langit dan bumi, ala qasdil i'tibar, di atas tujuan mengambil pelajaran, wa tahdzibi akhlaqin nafsi, dan membersihkan perangai-perangai jiwa, wa tartibi kasafatiha, dan menghaluskan kekasarannya, bi husni riyadhah, dengan bagusnya latihan, wa tasghili mir'atil qalbi, dan mengkilatkan cermin hati kita kadang-kadang burak. Itu dalam usaha suluknya itu membersihkan itu.
Dengan apa dong membersihkannya? Bimulazamati dzikri wal fikri wal iradi amma yushriru an tajarrud. Nah, dengan lazim berzikir caranya yang putus zikir dan berpikir takut dan berpaling dari apa yang dapat membimbangkan daripada tajarrud semacam ayat Allah. Ya hadzal amri bagi perkara ini. Fa hadza sabilut tahsili. Nah, inilah jalan untuk menghasilkan. Insyaallah tahu aturta insyaallah taala alal matlub. Nah, ya. Jika engkau jalani dia, misalnya engkau ketahui insyaallah harus apa yang dituntut. Wa baqata bil amril marghub, dan engkau menghasilkan dengan perkara yang digemari. Wasufiyatu innama jahadu nufusahum fabalahu fi riyadatiha wa qata'uha an adatiha. Dan orang-orang sufi, ahli tasawuf itu, hanya saja mereka itu berjuang, ya, melawan nafsu mereka, nah, dan bersangatan mereka itu di dalam melatih dirinya dan memutuskan mereka dia daripada kebiasaan, wa ma'lufatiha, dan yang dibiasakannya. Li ilmihim bitawaqqufi husuli kamalil ma'rifah. Ala dzalik, karena mereka tahu dengan terhentinya hasilnya kesempurnaan ma'rifah di atas yang demikian itu. Kalau ada ini susah untuk ma'rifah. Wa ala kamalil ma'rifati yatawaqqafu tahaqququ bi maqamil ubudiyati alladhi huwa bughyatul arifin wa umniyatul muttaqin radhiyallahu anhum ajma'in. Dan di atas kesempurnaan ma'rifah terhentilah oleh kemantapan dengan maqam ubudiyah. Yang ada lagi yaitu maqam ubudiyah itu bughyatul arifin, tujuannya orang-orang yang arif, para wali. Wa umniyatul muhaqqiqin, umniyah cita-citanya para ahli tahqiq radhiyallahu anhum ajma'in. Fasl. Wa 'alaika bi ada'il fara'idi wa ijtinabil ma'arimi wal iktsari minan nawafil. Dan lazimkan olehmu dengan menunaikan fardu-fardu dan menjauhkan segala yang diharamkan dan memperbanyak daripada sunnah-sunnah. Yang wajib dikerjain, yang haram dijauhin, yang sunnah banyak. Fa innaka in fa'alta dzalika mukhlishan liwajhillahil karimi hasalat ala ghayatil qurbi min Allah. Hasalta ala ghayatil qurbi anillah wa quli'at alaika til'atul mahabbah allati tasiru inda jami'a harakatika wa sakanatika lillahi wa billahi. Maka sungguhnya engkau, jika engkau perbuat yang demikian itu padahal ikhlas, gitu, karena ridha Allah yang Maha Pemurah. Asal ta'ala ghaib, berhasil engkau di atas sehabis-habis kehampiran daripada Allah. Wa quli'at alaika fil'atul mahabbah, dan dipakaikan di atas semua kan pakaian kecintaan. Allati tasiru inda jami'a harakatika wa sakanatika lillah, yang jadilah di sisinya itu seluruh gerakan-gerakanmu dan diam-diammu itu, ya, bagi Allah, wabillah, dan dengan Allah. Waliya sil'atul wilayah, itu pakaian walian, pesalinnya walian. Bal sil'atul khilafah, bahkan pesalinnya khilafah, khalifah, itu khalifah. Faqad asyara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi fiha yarwihi an rabbih anna Allah ta'ala qala ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Dan sungguhnya berisyarat kepadanya oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya pada apa yang ia riwayatkan dia dari Tuhannya Azza wa Jalla, hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktu alayhi. Tidaklah mendekat kepadaku oleh hambaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai kepadaku dari apa yang aku bertujukan atasnya.
Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan senantiasa hambaku mendampingkan dirinya kepada aku dengan sunat-sunat. Hatta uhibbahu, sampai aku menyintai dia. Allah tidak. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku sudah menyintai dia, kuntu samahu allazi yasma'u. Jadilah aku itu pendengarannya yang dia mendengar dengan dia. Wa basarahu allazi yubsiru bihi, dan menjadi penglihatannya dia melihat dengan dia. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan jadilah ia tangannya yang dia mengolah dengan tangannya itu. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan menjadilah dia kakinya yang dia jalan berjalan dengan kedua kakinya. Wa in sa'alani la utiyanna, wala in sa'altani la utiyanna. Dan demi sungguhnya jika dia minta, ya. Wala in sa'alani, ya. Saya baca. Oh iya, sa'alani. Wala in sa'alani la a'taitu. Jika dia minta kepada aku, niscaya aku berikan dia. La utiyanna. Ya, la utiyanna. Niscaya aku akan memberinya. Wa in ista'adani la u'idannahu. Dan jika dia minta perlindungan kepada aku, niscaya aku lindungi dia. Wa ma taraddadtu fi syai'in ana fa'iluhu taraddudi fi qabdi nafsi 'abdil mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atahu wa la budda. Dan tidaklah aku ragu-ragu pada sesuatu yang aku memperbuatnya, kata Allah, seperti keraguanku pada mencabut jiwanya seorang hambaku yang mukmin, yakrahul mauta, yang membenci mati. Orang hamba yang baik tapi membenci mati, belum mati dia, untuk dicabut, Tuhan ragu-ragu menyabutnya. Dia masih pengen hidup, ya, tapi dia orang baik. Jadi Allah katanya ragu-ragu untuk mencabutnya. Kenapa? Sebabnya orang masih pengen hidup. Wa ana akrahu masa'atahu, dan aku membenci menyakitinya. Allah nggak mau menjadi sakit, ya. Tapi wala buddalahu, tidak baginya, mesti dicabut juga yang pada waktunya. Ya, cuman Allah itu ragu-ragu. Itu menunjukkan bahwa perhatian Allah itu besar pada orang-orang yang ini. Ya. Tadi sebetulnya kalau jadi mata itu kan. Iya, artinya orang ini dipelihara oleh Allah segala penglihatannya daripada pekerjaan yang haram. Jadi mata Allah artinya melihat yang halal, atau memegang yang halal, tidak memegang yang haram, mendengar yang halal, tidak mendengar yang haram. Jadi kupingnya kuping Tuhan. Artinya kuping Tuhan, dia tidak dengar melainkan yang diridhai oleh Tuhan. Tidak dia melihat melainkan yang diridhai oleh Tuhan. Ridhanya Tuhan. Kakinya itu enggak melangkah pada tempat yang tidak diridhai Allah. Pandur rahimakallah ila man tawaa alaihi hadzal haditsul qudsi min al-asrar wal ma'arif. Maka tirik olehmu rahimakallah kepada apa yang terbungkus di atasnya, ya, yang melipat atasnya oleh ini hadis al-qudsi daripada rahasia-rahasia dan ma'rifat-ma'rifat. Bata'amma ma'a ilaihi min ad-daqaiq wal lataif. Dan pikirkan olehmu barang yang mengisyaratkan oleh hadis ini, ya, kepadanya daripada ad-daqaiq, suatu masalah-masalah yang halus-halus, wal lataif, dan yang indah-indah. Wa ma wasala hadzal 'abdul muwaffaq ila hadhihi al-martabati al-'azimati allati sara fiha ma yuhibbu mahbuban lillah wa ma yakrahu makruhan indallah illa bi ada'i ma faratuhu alaih wal iktari minan nawafili ibtigha az-zulfa ladaihi. Dan tidak sampai oleh ini hamba yang diberi taufik itu kepada ini martabat yang besar, yang jadilah padanya apa yang ia menyintai itu disukai oleh Allah, apa yang dia suka disukai oleh Allah. Wa ma yakrahu makruhan indallah, apa yang dia membencinya itu dibenci di sisi Allah. Itu tidak sampai ini makam illa biadai, melainkan dengan menunaikan maftaradahu alaih, menunaikan dengan apa yang Allah tentukan di atasnya, yang wajib-wajib itu. Wal iktari minan nawafil, dan memperbanyak daripada pekerjaan-pekerjaan sunnah. Ibtigha az-zulfa ladai, karena menuntut dekat hampir kepadanya. Fasibahu in kanat laka himmatun fil wusuli ila maratibil kamal
Waratbatun fi bulughil darajatir rijal faqad wadahala lakat tariqu wa badalaka syu'a'ut tahqiq. Maka perlombaan jikalau adalah bagimu himmah di dalam sampai kepada martabat-martabat sempurna dan ada kegemaran di dalam sampai kepada derajat rijal laki-laki, faqad wadahala lakat tariqu, sungguhnya sudah nyata bagimu oleh perjalanan, wa badalaka syu'a'ut tahqiq, sudah nyata bagimu cahaya tahqiq. Ya. Wa'lam anna Allah qad ja'ala bi fadlihi wa rahmatihi bin nawafili jabranan lima yaqa'u minal khalali fil faraid. Dan ketahuilah bahwa Allah Ta'ala sungguhnya menjadikan dengan karunia-Nya dan rahmatnya pada sunat-sunat itu ada penambal lima yaqa'u minal khalali fil faraid, bagi apa yang terjadi daripada kecederaan dalam fardu-fardu. Kalau fardu kita ada yang cedera kurang ditambah oleh sunat-sunat. Walakin la yujbaru qararul fardhati illa binaqlin min naumiha. Tapi tidak ditambah kecederaannya, ya. Fardu kecuali dengan menukilkan daripada macamnya. As-salati bisalati, sembahyang dengan sembahyang, ya. Wal qiyam bisiam, puasa dengan puasa. Wal fardu wal aslu, fardu yang pokok kan. Wan naflu tabi'un lahu, kalau nafal itu sunat yang mengikut bagi fardu. Walladzi yu'addil fara'idha wa yajtanibal maharima wa la yantaqilu ahsanu halan mimman yata'atal nawafila wa yaqa'u fi a'mali ba'dil fara'id. Hikmah. Ya. Walladzi yu'addil fara'idha, orang yang menunaikan fardu-fardu, wa yajtanibul maharima, dan menjauhkan segala yang diharamkan, wala yantaqilu, dan tidak pindahnya, wala yatanafal, tidak melakukan sunat. Orang yang menunaikan fardu menjauhkan haram tapi tidak menjalankan sunat, wala yatanafal. Ini katanya ahsanu halan mimman yata'atan nawafila wa yaqa'u fi ihmali ba'dil faraid. Ini orang begini lebih bagus halnya daripada orang yang melakukan sunat sunnah tapi dia jatuh dalam menghampakan sebagian fardu-fardu. Banyak fardunya yang apa ini, yang cedera, sunnah yang dibanyakin oleh dia. Nah, dia bagusan fardunya yang sempurna walaupun dia akan dia sunat. Ya. Fa iyyaka an tu'rida an shay'in minal fara'idi istighalalan bi shay'in minan nawafil. Maka jauhkan olehmu, iya dari mana? Ihdar, hati-hati kan, jauhkan. An tu'rida an shay'in, bahwa engkau berpaling dari sesuatu minal fara'idi, dari fardu-fardu banyak yang dia tinggalkan. Istighalalan bi shay'in minan nawafil, karena sibuk dengan sesuatu daripada sunat-sunat. Salah itu. Yang fardu banyak yang masih ditinggal, sunat yang terjadi. Pada kamu bitarkil fardhati, maka kau berdosa itu dengan meninggalkan fardu-fardu tadi, jadi berdosa. Ya menjadi qada. Wala yataqabbalallahu minkan nafilata, Allah enggak terima daripada sunat itu yang fardu belum beres. Wa yaqamu fi dzalika man yashtaghilu bi tahsilil ilmi alladhi huwa fi haqqihi fadilatan. Dan terjadi pada yang demikian itu orang yang sibuk dengan menghasilkan ilmu yang dia itu pada haknya itu satu fadilah. Wa yatrukul istighala bi tahsili ma huwa alaihi, dan dia meninggalkan kesibukan dengan menghasilkan sesuatu yang dia itu di atasnya minal ilmi, dari pengetahuan. Fadilah tentu zahiri, fardu pada yang zahirnya. Aw batinahu, aw batini ya batinnya. Ya. Jadi jatuh pada yang demikian itu orang yang sibuk dengan menghasilkan ilmu yang dia itu dalam haknya suatu fadilah aja, tapi meninggalkan sibuk dengan menghasilkan barang yang dia wajib atasnya daripada ilmu. Belajar tapi nggak sholat. Nggak sholat atau dibelajarin ilmu yang fardu kifayah sebelum pertengahan. Nah, ya. Atau batinnya, pada zahirnya atau batinnya. Waman yaqudu anil kasbi ma'al maqdirati alaihi istighalan binawafil ibadah. Dan orang yang duduk daripada usaha, nggak mau usaha serta mampu atasnya, nah, dia
istiqalan binawafil ibadah. Dia sibuk dengan sunat-sunat ibadah saja. Anak bini kelaparan di rumahnya. Dia sembahyang di masjid baca Quran aja. Nah ini juga salah itu. Ya. Istiqalan binawafil ibadah. Wa yatruku yarahu yatakaffafuna an-nas, dan dia tinggalkan tanggungannya itu menadah tangan kepada manusia. Artinya dibiarkan tidak minta orang. Dia asal ibadat aja sendiri. Dia tidak wahana itu. Iya, itu artinya dia kesalahannya. Fakis ala hatain surataini ma'adahuma mimma bimanahuma. Maka kiaskan olehmu atas ini dua surah, barang yang selain daripada keduanya, daripada apa-apa yang ada di dalam makna keduanya. Yang sama ini kiaskan. Yang orang sudah mendahulukan seperti masih banyak qadha, yang sunat, salah. Kalau betul yang wajib, sunat sih nanti kalau selesai baru. Ya bisa. Wa'alam annaka la tasilu ila al-qiyami bimtithali ma faradallahu 'alaika min ta'atihi wa ijtinabi ma harramallahu 'alaika min ma'siyatihi wa ila al-'amali bima syuri'a laka min an-nawafili allati tuqarribuka ilaihi zulfa illa bil ilmi. Dan ketahui olehmu bahwa engkau tidak sampai kepada mendirikan dengan menjunjung apa yang Allah tentukan, ya, atasmu daripada mentaatinya, dan menjauhkan apa yang Allah haramkan atasmu daripada mendurhakainya. Wa ilal amali, ya, dan kepada amal bima syuri'a laka minan nawafil, dengan apa yang disyariatkan bagimu daripada sunat-sunat allati tuqarribuka ilaihi zulfa, yang akan mendekatkan engkau pada Allah padahal hampir dekat. Itu nggak bisa hasil semua itu nggak sampai illa bil ilmi, kecuali dengan mesti ada ilmunya, bukan begitu aja, ya. Fa'alaika bi talabihi, maka lazimkan olehmu dengan menuntut ilmunya itu. Faqala alaihi salatu wassalamu talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah fardu di atas setiap orang Islam. Wabil ilmi ta'rifu kaunal wajibi wajiban, wal manduba manduban, wal muharrama muharraman. Dan dengan ilmu engkau tahu keadaan yang wajib itu wajib, yang disunatkan itu ya disunatkan, dan yang diharamkan itu diharamkan. Itu dengan ilmu tahunya. Wa ta'rifu kaifa tu'addil wajibat, dan engkau mengetahui bagaimana caranya engkau menunaikan yang wajib. Wa ta'alal manduba, dan engkau lakukan yang sunat-sunat. Fatrukul muharramah, dan engkau tinggalkan yang diharamkan. Fa idza la budda laka minal ilmi, nah, maka tiba-tiba tidaklah ada, tidak bagimu daripada ilmu, belajar mesti jadi, ya. Tidak. Wala ghina laka anhu, dan tidak terkaya bagimu daripadanya. Wa alaihi wa alal amali bihi madaru sa'adatika fid dunya wal akhirah. Dan di atasnya lah, dan di atas amal dia itu adalah madaru sa'adatika, tempat beredarnya keberuntunganmu di dunia wal akhirah, baik keberuntungan di dunia ataupun di akhirat. Wa alam anna man abadallaha bi ghairi ilmin fa inna ad-darara fa'aid alaihi bisababi ibadatihi hatta minan nafil hasidi lahu biha. Dan ketahui olehmu bahwa barang siapa yang menyembah Allah tanpa ilmu, ya, karena dararul aidu alaihi, adalah kemudaratan itu kembali atas dirinya bisababi ibadatihi aktsara minan nafil hasil lahu. Sebab ibadahnya lebih banyak daripada kemanfaatan yang hasil baginya dengan dia ibadah. Wakam min abidatin, wakam min abidin qad at'aba nafsahu bil ibadati wa huwa ma'a dzalika musirrun ala ma'siyatin yara annaha ta'atun aw annaha ghairu ma'siyatin. Dan ketahui olehmu bahwa orang yang menyembah Allah tanpa ilmu adalah kemudaratan itu kembali. Tadi ada sama dia.
Wa kam min 'abidin, dan berapa banyak daripada orang yang menyembah Allah qad at'aba nafsahu, sungguhnya dia sudah membuat capek dirinya, ya, bikin penat dirinya bil ibadah dalam ibadah. Wa huwa ma'adzalika musirrun 'ala ma'siyatin, padahal dia di atas yang demikian itu masih mengekalkan di atas maksiat. Yara annaha ta'atun, dia pandang bahwasanya itu taat. Atau annaha ghairu maksiatin, dan disangkanya itu bukan maksiat. Banyak orang yang begitu. Waqad haka Syekhul Arif billah Muhammad bin Arabi fi babil wasaya min al-futuhati an rajulin min ahli al-Maghribi annahu kana katsiran ijtihad bil ibadah wa annahu ishtara atanan wa lam yastamil. Dan sungguhnya menghikayatkan oleh Syekh Arif billah Muhammad bin Arabi di dalam bab wasiat-wasiat daripada kitab Futuhatnya tentang seorang laki-laki daripada ahli Maghrib, orang dari Afrika ini, laki-laki. Annahu kana katsiran ijtihad dan ibadah. Bahwasanya orang itu adalah banyak ijtihadnya dalam masalah ibadah. Wa annahu ishtara atanan wa lam yastamilha fi syai'in. Dan dia membeli seekor keledai perempuan, atan, ya. Dibeli keledai perempuan. Wa lam yastamilha, dipakai kerja fi syai'in pada suatu. Ya, ibadah saja. Sampai itu dibeli keledai taruh di rumahnya, nggak dipakai kerja. Fasa'alahu insanun an sababi imsakin, maka menanya akan dia orang tentang sebab dia tahan untuk keledai. Kenapa sih keledainya dari bekerja enggak? Qala ma umsikuha illa liuhsina biha fati. Tidak aku menahannya, melainkan aku untuk menjaga, membentengi dengan dia akan pergiku, kemaluanku. Dia bilang, saya nggak mau melakukan zina, saya nggak punya bini, ibadat. Kalau saya pengen begitu, sama keledai saya kerjain. Karena dia ibadat nggak berilmu. Dia kira boleh itu gitu. Saya pikir keledai dia kerjain, orang lain nggak perlu tahu apa. Ya, kayak anak angon tuh kan, kerjain kebo aing. Tanah boleh bilang kebo kerjain kebo ini mah kebo orang-orang. Itu karena dia nggak tahu ilmu, dikira boleh itu ternyata gitu. Dikira berzina aja sama orang nggak boleh, kalau binatang masih boleh binatang ini. Nah jadi dia ibadatnya kuat, nggak tahu main perempuan, jaga, nggak tahu ada penampungin rumahnya kalau deh. Gitu ya. Nah bilang tuh, ma'am saktuha illa liuhsina biha fati. Tidak saya menahan dia, melainkan untuk membentengi dengan dia itu akan pergi saya. Wa kana la ya'lamu tahrima ihyanil bahaim. Dia enggak tahu keharaman mendatangkan binatang. Dia kira binatang boleh. Dan dia punya, dia beli. Dagingnya boleh dimakan, umpamanya gitu ya. Kalau ayam. Nah, yang lain-lain juga boleh dimakan gitu. Pikiran dia. Karena enggak ngaji dia. Nah, ini bahayanya orang ibadat enggak ngaji. Falamma rafahu bi tahrimi asfaqa wa taqa, maka tatkala dia tahu ya dengan keharamannya, dia ngeri, dia nangis bukaan jadinya, nangis kata karena dia baru tahu. Ya kerjain lagi deh, dia memang nggak tahu kan. Intahatil hikayat, gimana selesai itu hikayat dengan maknanya. Jadi ada cerita begitu memang kejadian tuh, artinya orang sufi yang ahli ibadat tapi nggak tahu ilmu. Nah, dia pelihara dirinya dengan mendatangkan binatang, dia kira mendatangkan binatang itu boleh. Wal ilmu wajibu ala kulli muslimin huwa ayya'lama wujuba jami'il faraidhi allati faradahunna Allah alaih. Dan ilmu yang wajib pada setiap muslim yaitu dia tahu kewajiban semua yang fardu, yang memfardukan akan dia oleh Allah atasnya. Wa tahrima jami'il muharramat, dan mengharamkan semua yang diharamkan allati haramahunna Allah alaih, yang mengharamkan akan semuanya itu oleh Allah atasnya. Mesti tahu. Yang perlu mesti tahu, yang haram tidak mesti tahu. Wa alaika bi kaifiyati fi'li syai'il wajibi, dan lazimkan olehmu ya, dengan kaifiyat atau cara memperbuat sesuatu yang wajib. Bagaimana itu cara untuk melakukan sesuatu yang wajib? Fala yajibu illa inda iradati mubasyaratihi. Ya. Maka tidak wajib mengetahuinya itu terkait dia tadi
Kecuali waktu mau melakukannya, mubasyarah. Waktu mau menyertai pekerjaan itu baru wajib. Kalau belum, nggak wajib. Jadi kita mau sembahyang, kan udah mendesak waktu sholat, udah masih tahu saya belum sholat. Puasa bulan Ramadan masih lama, baru Syawal, masih belum ketemu Ramadan lagi. Masih boleh nggak belajar dulu nggak apa-apa. Jadi kalau udah dekat Ramadan udah mau, itu masih tahu belum puasa. Nggak mau pergi haji nggak apa, nggak perlu cuma haji nggak apa. Kalau udah mencetor udah siap, masih belajar nasiknya. Jadi itu ilmunya dilakukan waktu mubasyarah, waktu mau melakukan, jadi itu wajiban dilakukan. Ini kan afdhalul ilmi ilmu hal, afdhalul amal hal. Afdhalul ilmi ilmu hal, afdhalul ilmu ilmu yang kini diperlukan, yang sekarang diperlukan. Jadi orang yang satu belajar kitab zakat, memang ada punya duit, kalau zakat nggak apa terus. Tapi kalau orang yang banyak duitnya, nah dia bisa belajar masalah zakat. Ya, itu maknanya kalau ayat jibul